Perkenalkan, nama saya Solvina Kamengon dengan NIM 202562004, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya tentang landasan psikologis pendidikan, yaitu ada 4 bagian teori. Yang pertama, teori perilaku, kognitif, dan konstruktivis. Yang kedua, tahapan perkembangan kognitif. Yang ketiga, gaya belajar dan teori yang motivasi. Dan yang keempat, penerapan teori belajar di kelas. Yang pertama, teori perilaku atau behaviorisme. Menurut teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena adanya stimulasi dan respon. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain Ivan Pavlov, B. Skinner, dan Edward Thorndike. Misalnya, ketika guru memberikan pujian kepada anak yang wajib menjawab dengan benar, anak akan termotivasi untuk mengulangi perilaku positif tersebut. Kedua, teori kognitif. Teori ini menekankan bahwa belajar bukan sekedar hasil belajar stimulasi atau respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Tokohnya seperti Jean Piaget dan Jerome Gunner. Misalnya, anak belajar mengenal bentuk dan warna dengan memahami konsepnya, bukan hanya menghafal. Dan yang terakhir, ketiga, teori konstruktivis. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai proses aktif di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman. Tokohnya antaranya Levi Gostik. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Dan yang kedua, tahapan perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensoris motor. 0-2 tahun, anak belajar melalui gerakan dan panca indera. Dan yang kedua, tahap raposional. 2-7 tahun, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi cara berpikirnya masih egosentris. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret. 7-11 tahun, anak mulai berpikir logis tentang hal-hal konkret. Dan yang terakhir, keempat, tahap operasional formal. 11 tahun ke atas, anak mulai berpikir abstrak dan dapat memecahkan masalah secara sistematis. Sebagai calon guru PAUD, kita perlu menyesuaikan kegiatan belajar dengan tahap perkembangan anak didik kita. Dan yang ketiga, gaya belajar dan teori motivasi. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada 3 gaya belajar utama, yaitu yang pertama, visual. Belajar dengan melihat gambar, warna, dan tulisan. Kedua, auditor. Belajar melalui pendengar, seperti mendengarkan penjelasan atau musik. Dan kinestetik, dan belajar dengan bergerak, berpraktik langsung, dan aktivitas fisik. Selain itu, teori motivasi juga penting, misalnya teori Abraham Maslow dengan berhierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan fisik hingga aktualisasi diri. Ada juga teori Hillenbrand yang membedakan faktor motivasi dan higienis, serta teori Deci dan Ryan tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebagai guru, kita harus mampu menumbuhkan motivasi belajar dari dalam diri anak. Dan yang keempat, penerapan teori belajar di kelas. Dalam pembelajaran di kelas, teori-teori tadi bisa kita terapkan seperti berikut. Pertama, menggunakan penguatan positif serta pujian atau hadiah untuk meningkatkan perilaku baik siswa. Teori perilaku.
Dan yang kedua, mengajarkan konsep secara bertahap dan konkret sesuai perkembangan berpikir anak, yaitu teori kognitif. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan anak untuk berekspresi dan menemukan sendiri pengetahuan melalui bermain teori konstruktif. Dan yang keempat, menyesuaikan metode dengan gaya belajar anak serta menyesuaikan serta belajar dengan motivasi. Dan yang demikian penjelasan saya tentang landasan psikologis pendidikan yang meliputi teori belajar perkembangan kognitif, gaya belajar motivasi, dan penerapan di kelas.